Allah hadir bagi kita dan hendak memberi berkat, melimpahkan kuasa Roh-Nya bagai hujan yang lebat. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Oh, curahkan kurnia. Allah hadir, sungguh hadir di jemaat-Nya yang kudus. Biar kasih kurnia-Nya menyegarkan kita terus. Dengan Roh Kudus ya Tuhan, umat-Mu berkatilah, baharui hati kami. Oh, curahkan kurnia.
Yesus Juru Selamat, kami ini milik-Mu. Kau pengawal yang setia, kawan hidup terdekat. Jauhkan kami dari dosa, panggil pulang yang sesat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Tuhan Yesus Juru Selamat, kami mohon beri berkat. Kehendak-Mu kami cari, ingin turut maksud-Mu. Tuhan, isi hati kami dengan kasih-Mu penuh. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu. Tuhan Yesus Juru Selamat, tak terhingga kasih-Mu.
berserah kepada Allahku. Di darat pun di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar, Bapa Surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di taufan gelap ku didekap. Bapa Surgawi terus menjagaku. Saudara, ada sebuah fakta ilmiah yang menarik tentang domba. Menurut sekumpulan ilmuwan di Skotlandia yang meneliti populasi domba di sana, mereka menyebutkan bahwa perubahan iklim ternyata dapat mempengaruhi ukuran tubuh domba menjadi semakin kecil. Mereka telah memulai penelitian itu sejak 35 tahun yang lalu. Dari pengamatan dalam waktu yang cukup panjang itu, mereka mendapati bahwa ukuran tubuh domba ternyata mengerut 5%. Kaki-kakinya semakin pendek dan berat badannya pun terus menurun. Akhirnya para peneliti ini sampai pada sebuah kesimpulan. Apabila pengerutan ini terus terjadi, maka diperkirakan 150 tahun lagi ukuran tubuh domba dapat mengecil sebesar anjing Chihuahua. Saudara, penemuan tadi semakin menegaskan betapa domba adalah hewan yang sangat lemah dan rentan. Bagaimana tidak, saudara? Hanya dengan perubahan iklim saja mereka sudah mengalami masalah. Belum lagi ditambah dengan kelemahan domba yang lainnya. Kalau kita perhatikan, seekor domba memiliki kemampuan bertahan yang buruk dalam menghadapi predator atau hewan buas lainnya. Lari seekor domba juga tidak secepat hewan-hewan lemah lainnya, seperti kelinci atau rusa. Belum lagi kalau kita memperhatikan, domba juga tidak punya alat untuk mempertahankan dirinya. Dan bahkan saudara, yang menarik, seringkali domba juga tidak sadar bahwa mereka sedang masuk di dalam situasi yang berbahaya. Dan konon katanya domba mudah tersesat. Dari gambaran-gambaran ini saudara, kita bisa melihat bahwa selain rentan dan lemah secara fisik, seekor domba juga ternyata
tidak memiliki tingkat kecerdasan yang baik. Atau dengan kata lain, seekor domba dikenal sebagai hewan yang bodoh. Itulah sebabnya seekor domba itu tidak bisa sendirian. Ia membutuhkan tuntunan dari gembala. Saudara yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kalau kita perhatikan di dalam Alkitab, relasi antara manusia dengan Tuhan digambarkan dalam bentuk hubungan antara domba dengan gembalanya. Domba dipakai untuk menunjukkan siapa dan seperti apa kita sebenarnya. Domba menggambarkan sosok yang lemah. Domba menggambarkan sosok yang mudah tersesat, yang tidak berdaya dan bahkan sosok yang bodoh. Itu sebabnya sekali lagi domba selalu membutuhkan gembala untuk menuntunnya. Saudara, seperti domba, kita manusia pun sesungguhnya lemah dan tidak berdaya. Seperti domba, kita adalah manusia-manusia yang rentan dalam menghadapi masalah. Kita mudah terpengaruh, kita seringkali tidak sadar akan dosa-dosa kita dan kita mudah untuk tersesat. Artinya saudara, kita akan binasa dengan mudah jika kita tidak memiliki gembala yang baik dan gembala yang dapat diandalkan untuk menuntun kita. Nah, di tengah-tengah realita tentang betapa rapuhnya kita, Tuhan Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Saudara, saya ingin mengajak kita untuk merasakan sejenak saat ini. Mari kita resapi dengan mendalam saat ini perkataan Yesus tadi. Akulah gembala yang baik. Pada saat kita merasa tidak berdaya, pada saat kita merasa lemah dan tidak mampu berjalan sendiri, pada saat kita merasa ada begitu banyak kesulitan di depan kita, Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Bagaimana perasaan Anda? Apa yang Anda rasakan di tengah-tengah segala kepenatan itu? Lalu Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Apa yang Anda rasakan pada saat Anda merasa tidak berdaya, seperti seekor domba? Yesus berkata, "Akulah gembala yang baik." Apa yang kita rasakan, saudara? Kita akan merasakan ada ketenangan di sana. Kita akan merasakan ada sebuah kelegaan dan rasa aman. Kenapa? Karena bukankah kita memiliki sang gembala yang baik? Dan gembala kita bukan gembala yang sembarangan. Gembala kita adalah gembala yang mengenal setiap kita. Di dalam bacaan kita Yohanes 10 tadi dikatakan, "Aku mengenal domba-dombaku. Aku berkorban bagi domba-dombaku." Dan bukankah itu sebuah jaminan yang seharusnya kita pegang dalam kehidupan ini, saudara-saudara sekalian? Bukankah inilah yang menenangkan kita, yang meneduhkan kita? Betul kita tidak berdaya seperti seekor domba, tetapi sekali lagi tidak perlu takut karena kita memiliki gembala yang baik. Dialah gembala yang tidak akan menelantarkan kita. Dan dia mengenal Anda dan saya. Dia tahu betul apa yang menjadi kebutuhan kita. Dia tahu betul apa yang kita rasakan. Dia tahu betul apa yang ada di depan kita. Dan dia menyediakan segala sesuatunya bagi kita, domba-dombanya. Kini pertanyaannya, saudara sekalian, apakah kita mau menjadi domba-domba yang setia? Setia untuk mendengar suara sang gembala. Dalam Injil Yohanes 10 tadi dikatakan bahwa bukan hanya sang gembala mengenal domba-dombanya, tapi domba-domba juga harus mendengar suara sang gembala. Domba-domba juga harus mengikuti apa yang ditunjukkan oleh sang gembala, sehingga domba-domba itu tidak tersesat. Demikian juga dengan kita, saudara sekalian. Maukah kita menjadi domba-domba yang mendengarkan suara gembala?
Janganlah menjadi domba-domba yang sombong. Janganlah menjadi domba-domba yang merasa sanggup berjalan sendiri. Ingat, kita adalah domba yang lemah dan tak berdaya. Oleh karena itu mari kita ikuti apa yang menjadi tuntunan Sang Gembala kita. Mari dengan setia kita mau terus berjalan mengikutinya. Dan percayalah, Sang Gembala yang baik akan menuntun, melindungi, menyertai kita untuk membawa kita ke air yang tenang dan ke padang rumput yang hijau. Saudara, saya akan mengakhiri renungan ini dengan mengajak kita untuk mendengarkan pujian dari Mazmur 23. Mari kita resapi setiap kata-kata di dalam lagu ini. Dan biarlah Mazmur Daud ini, Mazmur 23, boleh menjadi sumber kekuatan bagi kita dalam menjalani kehidupan di hari-hari selanjutnya. Yakin dan percayalah, Tuhan Yesus adalah gembala yang baik bagi setiap kita. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Dia membimbingku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntunku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman. Gembala baik bersuling nan madu, membimbing aku pada air tenang dan memberi
teduh di padang rumput hijau berkenan. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening, kepada domba haus dan lesu, gembala baik memberikan air segar. Ke dalam hati haus dan sendu, diberinya air hidup yang benar. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Di jalan maut kelam sekalipun, ku tidak takut pada seteru, sebab gembala adalah teman dan juru selamat bagi diriku. Oh gembalaku itu Tuhanku, membuat aku tentram hening, mengalir dalam sungai kasih-Ku. Kuasa damai cerlang bening. Saudara, mari kita lanjutkan kehidupan kita dengan terus mengikuti Sang Gembala yang baik di sepanjang kehidupan kita. Dan kini terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.